Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita kali ini akan mempelajari materi kompetensi dasar 3.4, yaitu menelaah pola, struktur, dan kaidah kebahasaan iklan. Juga kompetensi dasar 4.4, yaitu cara menulis teks iklan. Tujuan dari pembelajaran kali ini adalah saya ingin kalian setelah mengikuti pembelajaran online hari ini, kalian mampu nih menelaah pola iklan itu seperti apa saja, struktur iklan itu bagaimana, kaidah kebahasaan iklan itu seperti apa. Lalu kalian juga bisa menulis teks iklan, baik iklan barang, iklan jasa, atau iklan jenis lainnya ya. Yang pertama, pola-pola penyajian iklan itu ada dua sebenarnya. Pertama, iklan yang disajikan berdasarkan medianya. Yang kedua, nanti ada iklan yang disajikan berdasarkan isinya itu apa saja. Yang pertama ada iklan media cetak. Untuk medianya itu berarti sifatnya media cetak ya. Nah, iklan media cetak ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama di sini ada iklan baris. Contohnya seperti apa iklan baris? Nah, kalau kalian membaca koran, itu kan suka ada di iklan deretan lowongan pekerjaan atau properti yang dijual. Itu kecil-kecil sekali dalam bentuk baris panjang gitu, dan tulisannya cenderung memang disingkat. Seperti ini. Dijual tanah luas 150, lokasi objek wisata Situ Gede, hubungi Bapak Yayan, telepon, ada nomor teleponnya. Nah, jadi iklan baris itu ya memang bentuknya baris memanjang ke samping dan cenderung tulisannya seringkali disingkat ya, karena supaya kalau misalnya memasang iklan di koran biasanya kan bayar. Nah, semakin panjang akan semakin membesar juga biaya iklan yang dipajang. Selanjutnya ada yang namanya iklan kolom. Iklan kolom ini seperti iklan baris, cuman bentuk penulisannya itu menurun. Jadi seperti kolom, contohnya seperti ini. Walk-in interview dibutuhkan P atau W itu pria atau wanita. Marketing kargo maksudnya dibutuhkan pria atau wanita untuk mengisi posisi marketing kargo. Berpengalaman maksudnya harus berpengalaman. Lamaran bawa langsung jam 10 sampai jam 2 siang. Maksudnya lamaran bisa dibawa langsung ke kantor di antara jam 10 sampai jam 2 siang. Mana kantornya? Di bawahnya PT Dimensi 7 Kargo, Komplek Istana Kawaluyaan. Nah, di sini seperti iklan baris, penulisannya disingkat karena lebih memperirit posisi atau mempersedikit ruang iklan ya. Jadi inilah iklan baris, inilah iklan kolom. Selanjutnya, setelah iklan media cetak ada yang namanya iklan media elektronik. Iklan media elektronik ini dibagi menjadi 3. Yang pertama iklan radio, iklan televisi, dan terakhir iklan film. Iklan radio ciri-cirinya apa? Yang pertama di sini ada mengandalkan efek suara, baik itu ucapan, bunyi, atau musik. Nah, jadi kalau di radio ya, namanya radio pasti kan didengarkan. Makanya di sini hanya mengandalkan suara-suara, baik ucapan, musik, bunyi-bunyi, dan lain sebagainya. Kedua ada iklan televisi. Iklan televisi di sini mengandung unsur suara, gambar, dan gerak. Kalau kalian menonton tayangan televisi, setelah tayangan ada iklan, pasti ada nih 3 unsurnya, suara ada, gambar ada, gerak ada. Makanya iklan televisi cenderung lebih menarik. Yang ketiga ada iklan film. Nah, iklan film ini biasanya kalau kalian menonton di bioskop jadwal filmnya jam 2, tapi jam 2 kurang 15 sudah masuk. Nah, 15 menit itu digunakan untuk iklan-iklan. Iklannya bentuknya apa? Film-film yang akan ditayangkan di periode selanjutnya. Nah, jadi itu namanya iklan, tapi iklan film disajikan dalam layar bioskop. Selanjutnya, nah ini yang kedua. Tadi kan pola penyajian iklan berdasarkan medianya, ada media cetak, ada media elektronik. Sekarang pola penyajian iklan berdasarkan isinya. Nah, berarti isinya iklan ini ngomongin apa aja nih? Ada bagian-bagiannya. Yang pertama di sini ada iklan pemberitahuan.
Umumnya dipasang oleh perorangan, organisasi, atau perusahaan. Namanya iklan pemberitahuan berarti isinya itu memberitahukan sesuatu kepada orang atau kelompok yang dituju dalam iklan tersebut. Di sini ada contohnya. Pemberitahuan diberitahukan kepada seluruh pengurus OSIS SMP IP Yakin, sepulang sekolah diharapkan kehadirannya di ruang OSIS untuk kegiatan rapat program kerja OSIS SMP IP Yakin. Hormat saya, Ketua OSIS SMP IP Yakin. Nah, di sini diberitahukannya berarti ke seluruh pengurus OSIS SMP IP Yakin. Selanjutnya, setelah iklan pemberitahuan ada yang namanya iklan layanan masyarakat. Nah, iklan ini bertujuan untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang suatu hal, bahayanya sesuatu hal, atau manfaat sesuatu hal, atau menghimbau untuk melakukan suatu hal. Pengguna iklan ini biasanya pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat. Selanjutnya nih, contohnya iklan layanan masyarakat. Ini memberitahukan kepada masyarakat bahwa merokok itu memang manis tetapi membunuh. Nah, di sini endingnya dibilang stop merokok. Satu batang rokok mengandung 4.000 racun yang menyebabkan penyakit kanker dan penyebab kematian. Sehat itu mahal. Ini merupakan iklan layanan masyarakat untuk menghimbau kepada masyarakat berhenti yuk merokok gitu ya. Selanjutnya ada iklan penawaran. Nah, iklan ini bertujuan untuk menawarkan produk atau jasa. Bisa menawarkan barang, bisa menawarkan jasa. Contoh di bawah. Kursus komputer. Berarti iklan ini menawarkan jasa. Karena kursus komputer, kita kalau baca iklan ini kita pengen kursus, lalu kita diajari oleh guru. Nah, di situ namanya iklan layanan atau yang menawarkan jasa, bukan produk ya. Untuk iklan penawaran produk bagaimana? Bisa dilihat di contoh berikut. Nah, kalau ini baru yang namanya iklan penawaran produk karena ada produknya berupa kitchen cook, mixer juicer, 7-in-1. Di sini ada harganya, lalu nomor telepon yang bisa dihubungi kalau pengen order, ada toko, alamat tokonya ya. Jadi iklan penawaran sendiri terbagi dua, ada iklan penawaran jasa seperti ini. Iklan penawaran jasa bisa juga jasa potong rambut atau jasa sedot WC seperti yang kalian lihat di tiang-tiang listrik, itu iklan penawaran jasa. Kalau ini berarti iklan penawaran barang. Selanjutnya, nah setelah memahami pola-pola penyajian iklan, baik iklan yang disajikan berdasarkan media ataupun berdasarkan isinya tadi, sekarang kita akan mempelajari struktur dari teks iklan. Gimana sih susunan kalau iklan itu disajikan? Ada susunannya enggak? Pasti ada ya. Yang pertama di sini ada pengenalan produk. Bagian ini dapat pula disebut judul teks. Jadi yang paling pertama dari teks iklan yang harus dicantumkan adalah pengenalan produk, pengenalan jasa kayak tadi. Kursus komputer ditaruhnya di paling atas, atau tadi kitchen cook ditaruhnya di paling atas supaya ketika masyarakat membaca, oh berarti ini nawarin ini nih, langsung tahu apa yang ditawarkan. Makanya yang pertama adalah pengenalan produk. Selanjutnya yang kedua adalah pernyataan persuasif. Persuasif itu adalah pernyataan yang sifatnya mengajak, mempengaruhi supaya beli atau supaya menggunakan jasa yang ditawarkan atau supaya mengikuti imbauan yang ditayangkan atau diiklankan. Jangan merokok, wajib membayar pajak. Nah, ini adalah gunanya pernyataan persuasif. Berisi pernyataan yang mendorong pembaca agar melakukan sesuatu, baik itu membeli, menggunakan jasanya, atau tadi mengikuti imbauan dari iklan tersebut. Selanjutnya, yang ketiga, sering disajikan slogan, gambar, serta nama atau logo perusahaan. Pasti ini ada. Ketika kalian melihat iklan tayangan televisi, di akhir-akhir tayangan itu bisa ada slogan yang diiringi dengan nyanyian. Contohnya iklan Yakult, cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Nah, itu berarti disajikan nih slogan yang bikin penonton atau masyarakat ingat, oh ini jargonnya Yakult.
atau orang pintar minum tolak angin. Nah, itu disajikan slogan untuk iklan tolak angin. Seperti itu ya. Jadi struktur teks iklan itu yang pertama dikenalkan produknya. Yang kedua diajak masyarakat untuk membeli atau menggunakan jasanya. Yang terakhir sisipkan nih slogan atau gambar menarik, nama-nama produk, atau kalau bisa logo perusahaan supaya masyarakat percaya ini bukanlah bentuk dari penipuan ya. Jadi itu struktur dari teks iklan. Selanjutnya, kaidah kebahasaan teks iklan. Namanya iklan ditayangkan kepada masyarakat, kita harus memenuhi kaidah kebahasaannya sebagai pembuat iklan. Ya, apa saja yang harus dipatuhi? Yang pertama, kata-kata yang muncul umumnya persuasif. Itu kuncinya iklan, itu kata-katanya harus persuasif, sifatnya harus mengajak, mendorong, membujuk, mempengaruhi supaya masyarakat terpengaruh ya. Yang kedua, pernyataan dalam teks iklan umumnya bersifat imperatif atau meminta, mengajak, mendorong, atau melarang. Yang ketiga, bahasa iklan adalah bahasa yang berirama, sederhana, ringkas, mudah diingat, dan mudah pula dipahami. Berirama tadi seperti jargon Yakult, ada iramanya, membuat orang mudah ingat. Sederhana, kalimatnya tidak perlu berbelit-belit, asal masyarakat mengerti. Ringkas, mudah diingat, tidak perlu panjang-panjangnya untuk menayangkan suatu iklan. Makanya durasi iklan kalau di video atau di televisi rata-rata paling cuma 1-2 menit ya, atau kalau iklan di poster pasti nggak sampai besar, paling seukuran HVS 4 atau legal, tidak perlu besar-besar ya. Mudah dipahami, karena ketika masyarakat tidak memahami, bagaimana mereka mau menggunakan layanan atau membeli produknya kalau mereka saja tidak paham apa yang diiklankan. Selanjutnya yang keempat adalah bahasa iklan harus berkesan positif terhadap produknya. Intinya itu ketika si pengiklan mau mempromosikan, misalnya mempromosikan obat sakit kepala, berarti dia harus memberikan kesan positif terhadap produknya. Oh, produk ini tidak membuat mengantuk, produk ini bisa diminum sebelum makan, produk ini tidak membuat kecanduan, produk ini reaksinya cepat menurunkan sakit kepala. Itulah gunanya iklan. Jadi harus memberikan kesan positif terhadap produknya. Terlepas dari itu benar atau tidak, yang penting sebagai pengiklan harus mencantumkan kesan positif terhadap produk yang diiklankan. Selanjutnya ringkas, tadi ya seperti yang dibahas sebelumnya, ini di poin ketiga. Khususnya pada iklan baris. Tadi iklan baris yang pertama dituntut untuk lebih efisien dalam penggunaan kata dan huruf. Biasanya menggunakan penyingkatan. Tadi contohnya sudah saya letakkan di depan ya. Iklan baris, iklan kolom itu disingkat-singkat. Bukannya tidak mengikuti kaidah, tapi memang dalam kebahasaan teks iklan ringkas, padat, dan jelas itu lebih diutamakan daripada ketepatan ejaan ya. Terakhir, kalau kalian sudah mengetahui pola-pola penyajian iklan, kalian sudah mengetahui struktur iklan, kalian sudah mengetahui kaidah kebahasaan iklan, bagaimana sih selanjutnya cara menulis iklan? Nah, di sini ada 4 nih langkah-langkahnya. Yang pertama, mulailah dengan pernyataan yang menarik perhatian halayak atau masyarakat. Berfokuslah pada masalah yang mereka hadapi. Contohnya gini, mau makan banyak tapi takut gemuk. Nah, berarti ini kalian mau menyasar target orang-orang yang pengen diet, yang badannya gemuk lalu dia pengennya makannya banyak. Nah, gunakan kalimat-kalimat yang menarik perhatian mereka nih di awal. Contohnya seperti itu, mau makan banyak tapi takut gemuk. Nah, selanjutnya menawarkan solusi. Tadi kan bentuk yang pertama pertanyaan tuh, mau makan banyak tapi takut gemuk. Yang kedua kita taruh solusinya. Waktunya Anda menggunakan Slimming Suite. Dapatkan tubuh ideal dalam sekali pakai. Nah, udah dikasih pertanyaan, orang tertarik, dikasih solusinya. Jadi membuat orang lebih tertarik. Apa sih Slimming Suite itu? Nah, selanjutnya yang ketiga, menunjukkan bukti. Karena masyarakat akan lebih percaya dengan barang-barang yang sudah terbukti khasiatnya. Contohnya seperti ini. 9 dari 10 wanita mengaku puas dengan bentuk tubuh ideal mereka setelah menggunakan produk kami.
Jadi habis tadi dikasih solusi, dikasih datu buktinya 9 dari 10. Wah, berarti ini kan lebih banyak yang berkhasiat kan daripada yang tidak. Nah, jadi ini lebih menarik minat masyarakat untuk membeli produknya. Yang terakhir, mengajukan harga. Tidak perlu harga pakem, tidak perlu harga aslinya, cukup seperti ini. Contohnya, cukup dengan budget di bawah 1 juta, Anda dapat memilikinya sekarang juga. Cepat dapatkan sebelum stok habis terjual. Jadi setelah dikasih bukti tadi, lalu dia pengiklannya ini mengajukan harga cukup dengan budget di bawah 1 juta. Jadi dipakai kata di bawah 1 juta untuk menarik minat, karena biasanya rata-rata produk-produk kecantikan yang berbentuk hal-hal yang bisa merampingkan badan itu kan harganya fantastis. Nah, mereka menggunakan trik kalimat di bawah 1 juta. Walaupun harganya entah berapa, tapi ini cukup menarik minat masyarakat ketika membaca atau mendengarkan atau menonton video iklan ini. Jadi membuat masyarakat, kok murah ya gitu. Jadi mereka akan lebih tertarik untuk membeli produk ini dan mencobanya. Ya. Jadi itu materi untuk hari ini. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Semoga kalian mengerti. Untuk selanjutnya diskusi akan kita lanjutkan di Google Classroom kelas masing-masing ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.